Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sesi kisah nyata pengalaman horor. Di sini aku mau membawakan nih suatu kisah nyata pengalaman horor dari seorang mahasiswa kedokteran nih yang melakukan koas di salah satu rumah sakit umum daerah dan harus nih mengikuti kegiatan otopsi jenazah korban pembunuhan dan perampokan. Kisah ini dimuat di website brilio.net yang ditulis kembali oleh Nisa Akmala berdasarkan postingan dari sebuah akun Twitter bernama @gia_pratama_md. Kalau kalian ingin membaca kisah ini secara langsung, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung ke ceritanya. Suatu ketika, terdapat nih jenazah bapak-bapak korban pembunuhan dan perampokan yang tiba di RSUD Serang, Banten. Dokter Gia ditugaskan untuk menemani seorang dokter konsulen yang beberapa hari dokter Gia tuh tidak mengikuti bimbingannya. Dokter konsulen sendiri bertindak sebagai mentor nih bagi koas yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi dokter profesional. Kita sebut saja nama dokter konsulen tersebut adalah Dokter Laila. Di sini, Dokter Gia tuh sangat excited nih, karena ini tuh pertama kalinya Dokter Gia mengikuti kegiatan otopsi. Suasana pada saat itu hujan deras, tapi tidak nih mengurangi semangat dari Dokter Gia. Karena waktu otopsi sudah akan dimulai, maka Dokter Gia tuh menuju nih ruang otopsi dan masuk ke ruang otopsi tersebut. Dari dalam, Dokter Laila tuh sudah menyapa nih Dokter Gia dengan nada yang ceria. Gia, ayo masuk sini. Di sini, Dokter Laila tuh sudah siap nih dengan perlengkapannya, yaitu ada sepatu boot, handscone kuning terang, dan juga apron. Tidak ketinggalan juga nih kacamata otopsi yang mirip dengan kacamata renang yang berukuran besar. Di sini, Dokter Gia tuh ingin nih menggunakan masker agar dirinya tuh tidak mencium bau busuk dari jenazah yang menyengat. Tapi Dokter Laila tuh langsung nih melarang Dokter Gia dengan mengatakan, Gia, nggak boleh pakai itu. Kamu tuh ya harus merasakan nih saripati wangi dari jenazah ini. Nervus olfactorusmu tuh ya senjata yang paling berharga nih. Jangan kamu tumpulkan. Nah, nervus olfactorus adalah salah satu saraf sensorik murni yang berperan untuk menyampaikan nih impuls saraf yang dapat diinterpretasikan oleh otak sebagai rangsangan atau sensasi suatu bau. Seketika nih, Dokter Gia tuh langsung nih menaruh masker yang sudah berada di tangannya. Tiba-tiba nih, Dokter Laila tuh langsung nih mengeluarkan gergaji yang membuat Dokter Gia tuh sangat terkejut nih. Sambil melompat nih, Dokter Gia tuh mengatakan, Ampun dok. Kamu kenapa Gia? Kaget aku dok. Ini bukan buat gergaji kamu kok. Ayo kita mulai. Gia, hati kamu, mindset kamu tuh harus sudah benar dulu nih sebelum melakukan otopsi. Kamu melakukan ini bukan untuk menyiksa, bukan untuk merusak tubuhnya, tapi untuk membantu nih dia dan juga keluarganya, karena dia tuh sudah tidak bisa nih membela dirinya sendiri. Dokter Laila langsung nih memulai menyayat-nyayat kulit dada dari jenazah tersebut nih untuk memulai proses otopsi. Sembari menyayat tubuh jenazah tersebut nih ya, Dokter Laila tuh juga menjelaskan nih beberapa hal kepada Dokter Gia. Tujuan utama otopsi itu untuk menetapkan nih sebab kematian. Dan sebab kematian itu hanya ada satu. Tapi sayangnya gak ada nih tulisan di dahi korbannya.
Dari perkataan Dr. Laila, dapat kita simpulkan nih, bahwa proses otopsi itu sangat penting nih dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang. Sehingga dari data yang diperoleh dapat digunakan nih untuk mengetahui bagaimana dan siapa sih yang menjadi pelaku dari tragedi pembunuhan tersebut. Dr. Gia yang melihat Dr. Laila nih yang sedang mengotopsi sangat kagum nih dengan tingkat profesionalitas dari Dr. Laila sendiri. Sambil bengong nih di dalam hatinya tuh Dr. Gia mengatakan, beliau luar biasa. She doing it effortless and perfectly, cleansing and then open up the stomach, cutting up liver and take it out, cutting up kidney and take it out. Yang artinya nih, beliau tuh luar biasa. Beliau tuh melakukannya dengan mudah dan juga sempurna. Iris lalu buka tulangnya, potong hati lalu dikeluarkan, potong ginjal lalu dikeluarkan. Di sini, Dr. Laila tuh yang melihat Dr. Gia tuh yang hanya bengong saja tuh langsung menegurnya nih. Gia, jangan bengong. Ayo timbang itu. Habis itu bantu saya nih, buka lambungnya. Kemudian nih, mereka berdua tuh ya membuka lambung dan mengambil isi lambung dengan alat seperti sendok sup. Ketika isi lambung tersebut nih dikeluarkan, seperti ada sebilah pisau nih yang menusuk hidungnya Dr. Gia. Dr. Gia nih yang nggak sanggup nih menahan bau busuk dari jenazah tersebut tuh refleks nih. Dia tuh kayak merasa mual. Untungnya nih, Dr. Gia tuh bisa menahan nih rasa mualnya tersebut, sehingga nggak muntah ininya. Dr. Laila yang melihat Dr. Gia yang mual tuh hanya tersenyum nih, sambil mengatakan, biasa ini, bagus deh kamu tuh nggak muntah. Beda emang amatir sama pro. Kamu sering nggak sih nonton CSI? CSI sendiri merupakan Crime Screen Investigation, di mana tontonan dengan genre ini tuh terkenal nih, karena menyampaikan cerita yang inovatif, karakter yang menarik, dan menggambarkan investigasi forensik yang realitas. Dan di sini Dr. Gia tuh menjawab nih pertanyaan dari Dr. Laila. Suka dok, yang New York. Di sini Dr. Laila tuh mengatakan lagi nih, film-film tuh emang bener-bener oversimplifikasi ya. Bagaimana bisa pemeriksaan cairan tubuh ataupun jaringan tuh sehari bisa selesai. Di sini, Dr. Laila tuh menunjukkan nih satu titik di dalam tubuh jenazah yang diotopsi tersebut tuh kepada Dr. Gia. Lihat deh aorta abdominalisnya di bawah diafragma. Di sini Dr. Gia tuh yang mencoba untuk mendekatkan wajahnya nih ke bawah, dan Dr. Gia tuh mengatakan nih hasil pengamatannya kepada Dr. Laila. Robek dok, hampir putus. Sesuai nih dengan pemeriksaan luar, luka tusuk oleh benda tajam. Kita menemukan nih kemungkinan sebab kematiannya. Otopsi terus berlanjut nih, sampai mereka tuh memasukkan kembali nih organ-organ tubuhnya ke dalam tubuh jenazah tersebut. Lalu mereka tuh jahit kembali kulitnya. Tiba-tiba tuh ya, Dr. Laila tuh bertanya nih kepada Dr. Gia. Kamu percaya hantu, Gi? Sama sekali enggak, dok. Seumur hidup belum pernah lihat. Di sini, Dr. Laila tuh hanya tersenyum mendengar jawaban dari Dr. Gia. Singkat ceritanya, keesokan harinya, Gia dan juga teman-temannya tuh ya berkumpul di ruang forensik. Di sini tuh ya ada yang lagi membaca buku forensik, ada juga yang memainkan HP, dan Dr. Gia sendiri sedang membaca Inferno-nya dan juga Brown. Pikirannya Dr. Gia tuh hanyut nih menyelami lautan huruf dan kalimat yang ada di buku tersebut. Tiba-tiba nih terdapat salah satu temannya nih yang menyadarkan Gia bahwa ada yang memanggil Gia sambil menunjuk ke kebun belakang ruang forensik. Temannya tersebut mengatakan, Gi, ada yang manggil-manggil kamu tuh. Di sini, Dr. Gia tuh ya melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang tersenyum dengan menyatukan telapak tangannya di depan dadanya dan sedikit membungkuk. Dr. Gia tuh ya hanya melihat nih gerakan bibir bapak-bapak tersebut dan mengartikan nih bahwa beliau tuh mengatakan terima kasih. Lalu bapak-bapak tersebut tuh ya langsung pergi ke belakang pohon.
Setelah melihat hal tersebut nih, dokter Gia tuh ya merasa merinding, bibirnya tuh gemetaran, tangannya tuh ya mendadak dingin nih, dan tubuhnya tuh menjadi kaku. Hal ini karena sosok bapak-bapak yang dilihatnya tadi merupakan bapak-bapak yang diotopsinya kemarin. Di sini dokter Gia tuh ya tidak merasa halusinasi, karena bukan hanya dirinya saja nih yang dapat melihat sosok tersebut, tapi dokter Gia tuh hanya menyimpan nih pikirannya sendiri, karena dirinya tuh tidak ingin nih membuat gaduh suasananya sehingga menimbulkan nih ketidaknyamanan beberapa temannya. Karena dokter Gia tuh yang terpaku nih, tiba-tiba tuh ya temannya tuh nyenggol dokter Gia sambil menanyakan, "Siapa Gi?" Di sini dokter Gia tuh jawab dengan setenang mungkin dengan kata-kata, "Kenalan." Di sini, di postingan akunnya Dr. Gia sendiri tuh menyertakan nih suatu potongan surat Al-Baqarah ayat ketiga yang berbunyi Alladzina yu'minuna bil ghaib, di mana ayat ini tuh ya mengartikan tentang karakter pertama yang disandingkan oleh orang-orang bertakwa, percaya dan yakin pada hal gaib atau hal yang tidak terdeteksi nih oleh panca indera. Bukan kebetulan nih kalau karakter ini tuh disebut pertama kali oleh Allah sebelum karakter yang lainnya pada ayat sesudahnya nih, yaitu mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, dan terakhir, beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang gaib itu memang ada, hanya panca indera kita saja nih yang terlalu lemah spektrumnya, jadi nggak sesuai frekuensinya. Indera penciuman bahkan kalah nih oleh anjing. Indera pendengaran kalah oleh jenis mamalia lainnya. Indera penglihatan kita sangat sempit, memanjang atau memendek sedikit aja gelombang cahaya tersebut. Seketika kita tidak bisa melihatnya, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tercium, tidak teraba, dan tidak terasa. Bukan berarti itu tidak ada. Begitu pula nih keberadaan Allah dan cahaya ilahinya. Saat itu, dokter Gia tuh ya ketakutan luar biasa. Tapi saat itu, dokter Gia tuh ya hanya memasukkan ke memorinya saja. Dokter Gia tidak mengungkapkan ke siapapun, bahkan ke teman-temannya saat itu. Sampai dengan saat ini, dokter Gia tuh ya baru sharing nih ke teman-temannya. Kejadian itu malah membuat dokter Gia sekarang tuh jauh lebih berani. Bahkan hal-hal gaib yang kadang tuh muncul dengan tiba-tiba bukan berarti ini untuk menakuti, untuk menyelakakan, ataupun untuk merusak. Kadang untuk menguatkan nih iman kita. Di postingannya, dokter Gia tuh ya juga menyampaikan suatu kata-kata nih untuk bapak-bapak tersebut nih. Selamat jalan Pak, semoga Bapak tenang di alam sana. Oke, sampai sini aja nih cerita yang aku bawakan kali ini. Bagaimana nih pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar ya. Kalau kalian ada ide atau mungkin kalian ingin nih menceritakan kisah hidup kalian dan pengen aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget nih kalian tuh kirim cerita hidup kalian ke akun email aku, yaitu tridiansi16@gmail.com. Kalau aku nih ada salah-salah kata nih, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi, bye-bye.